Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan itu yang kita lihat dari ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita tidak ada yang membanggakan dirinya. Dan itulah hakikat ilmu. Semakin belajar tinggi-tinggi, itu harus berbanding terbalik. Semakin merasa diri nadir, rendah, kecil, dan hina. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala itu pernah ditanya di sebuah majelisnya, "Ya Syekh, bagaimana caranya agar kita bisa memiliki ilmu antum dan ilmu Syekh bin Baz?" Pertanyaannya asik ya. Gimana caranya biar kita punya ilmu antum dan ilmu Syekh bin Baz? Kata Syekh Fauzan apa? Amma ilmu Syekh bin Baz fabita'allum. Adapun mendapatkan ilmu Syekh bin Baz dengan cara belajar. Jangan malas, jangan tidur aja, belajar. Adapun saya, fa inni faqir fil ilm. Saya ini hanya orang miskin di dunia ilmu. Titik. Saya nggak punya apa-apa. Syekh Shalih Fauzan, padahal salah satu ulama senior pada hari ini. Lalu ada dua pertanyaan di majelis tersebut yang beliau jawab begini, la adri is'alul ulama. Saya nggak tahu jawabannya, tolong Anda tanyakan ke para ulama. Itu begitu beliau mengatakan demikian, saya nengok ke teman saya, terus kita geleng-geleng. Terus kita mau tanya siapa? Paham tak? Tidak jawabannya. Beliau mengatakan, saya nggak tahu, tanyakan kepada para ulama. Beliau memposisikan diri bukan ulama. Beda loh kalau misalnya beliau jawab begini, saya nggak tahu, tolong tanya ulama yang lain. Berarti beliau memposisikan diri apa? Ulama, tapi saya nggak tahu. Masih tawadu, saya nggak tahu, tanya yang lain. Tapi beliau nggak mengatakan tanya ulama, seakan-akan beliau hanya orang kecil, hanya orang tua yang mengisi kajian di tengah-tengah kami. Subhanallah. Padahal beliau salah satu ulama terbaik pada hari ini. Mungkin ada 1 bulan lalu di kampus kami ada kajian dengan Syekh Shalih Fauzan, tapi konsep kajiannya unik. Temanya sirati dzatiyah tajarubu wa ibar. Materi kajiannya tentang biografi Syekh Shalih Fauzan, pengalaman dan pelajaran. Jadi kalau biasanya Syekh Shalih Fauzan mengisi materi, di kajian ini beliau diminta untuk menceritakan biografi beliau dan pengalaman beliau, sehingga kita bisa mendapatkan hikmahnya. Itu yang hadir doktor-doktor muda, profesor-profesor hadir, para masyayikh yang ada di Riyadh itu hadir. Salah satu yang hadir Syekh Abdul Aziz Sadhan, yang penulis kitab Ma'alim fi Thalabil Ilm. Ada yang punya bukunya? Itu beliau hadir juga. Dan yang jadi host dosen kami Syekh Z Al-Qurun, salah satu peraih doktor termuda. Jadi kajian memang khusus para penuntut ilmu. Ada mahasiswa S3, ada mahasiswa S2, ada mahasiswa S1 juga ada di sana sebagian. Beliau datang. Dan apa yang terjadi hadirin sekalian? Kajian itu gagal. Tapi bagi saya itu salah satu kajian terbaik yang pernah saya lihat. Kenapa gagal? Karena Syekh Shalih Fauzan tidak mau menceritakan pengalamannya dan jasa-jasanya, kecuali secara formalitas dan normatif. Selebihnya nggak dibuka sama sekali sama beliau. Itu sampai host tuh bingung gimana cara ngorek-ngoreknya, nggak diceritakan. Dan sangat tawadhu.
itu kajian tentang ketawaduan, bukan tentang biografi. Ketika beliau ditanya, Syekh, bagaimana perjalanan engkau dalam menuntut ilmu dari awal sampai akhir? Tolong ceritakan kepada kami biar kita bisa ngambil manfaatnya. Apa jawaban beliau? Beliau hanya jawab begini, saya SD di sini, SMP di sini, SMA di sini, S1 di sini, sini. Dan saya selanjutnya dipekerjakan di komite fatwa. Subhanallah. Beliau nggak bilang saya diangkat sebagai mufti, tapi bahasa beliau, saya dipekerjakan di komite fatwa. Dipekerjakan, yang namanya dipekerjakan tuh bisa jadi tukang pel, tukang cuci, tukang sapu. Beliau tidak menggunakan bahasa saya diangkat sebagai seorang mufti. Subhanallah. Ya, ada persoalan lama yang muncul kembali. Tadi doa yang dipakai oleh Romo Kiai, doa tawasul kan, nah, oleh kelompok sebelah kan apa, kelompok minhum. Nah, istilahnya orang sini ya, kalau minhum gimana? Ya Muhammad, inni atawajjahu ilaika ila rabbi fashfa' fiyya. Ini kan hadis Imam Tirmizi. Oleh mereka dikatakan bahwa tawassul itu hanya boleh lil hadir wal hayy, bagi yang hadir di depan dan dia hidup. Hidup doang nggak cukup, kalau jaraknya jauh itu syirik. Dan yang parahnya disebut asyirk al-akbar. Soleh Fauzan kitabnya diajarkan di pesantren modern ya, Albani kitabnya tawasul disebarkan di mana-mana. Yang mengkhawatirkan ini kitab Syekh Soleh Fauzan karena diajarkan atas nama pesantren modern. Coba antum tanya deh ya, mau pesantren modern masih belajar kitab itu enggak? Dan di situ ditulis asyirk al-akbar. Gimana tuh? Tawasul itu syirik besar. Berarti pelakunya apa? Musyrik. Wal musyrikun minal kafirin. Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Bahwa orang-orang kafir itu ada dua, ahlul kitab yang ingkar, dan yang kedua musyrik. Itu dia nggak mikir dulu ya, kalau ini bab khilafiyah. Itu level alamahnya. Coba Alamah Duktur Soleh Fauzan begitu pemahamannya. Al-Muhaddis Al-Kabir Syekh Albani begitu pemahamannya. Maka kita beruntung jadi Ahlus Sunnah, kita gak gampang memusyirik-syirikan orang. Dada kita terlalu luas, benar gak? Saking luasnya jadi melas. Nah, ini saya mulai dari awal. Tadi itu pemanasan aja ya, biasa. Orang asu aja kalau bahas tawasul langsung hot kepalanya. Ini pelan-pelan dari awal ya. Negeri ini paling senang ngimpor barang dan ngimpor pemikiran. Makanya baju-baju kita ngimpor, padahal kita punya batik yang bagus ya enggak? Sarung tuh, sarungnya Gus tuh itu kayaknya buatan sini juga tuh ya. Ada sarung macam-macam, kita punya yang unik. Dan harga sarung itu kadang lebih mahal daripada celana ente tuh. Ya, jadi jangan dibilang dulu orang pakai sarung kere, enggak. Tapi maaf, hari ini karena saya harus terbang jadi pakai celana biar nggak copot sarungnya. Aslinya sarungan juga ya.